Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas materi tentang indahnya berpuisi. Tujuan dari mempelajari materi ini adalah pertama, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang didengar maupun yang dibaca. Kemudian kalian bisa menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna puisi yang didengar atau dibaca. Setelah itu, kalian bisa menelaah unsur-unsur pembangun puisi yang didengar atau dibaca. Di akhir pembelajaran, kalian diminta untuk menyajikan atau menulis gagasan dan perasaan serta pendapat dalam bentuk teks puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Pahami kedua teks ini. Mengapa kedua teks ini disebut puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan yang mengutamakan keindahan kata-kata. Kita dapat mengungkapkan berbagai hal seperti rasa rindu, rasa gelisah, atau mengagungkan sesuatu dalam bahasa yang indah, yaitu puisi. Apa yang akan kita bahas di materi ini? Unsur puisi, struktur pembentuk puisi, dan jenis-jenis puisi. Pertama, unsur pembentuk puisi. 1. Majas dan irama. Majas atau figurative language adalah bahasa kiasan yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Biasanya menggunakan perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah personifikasi, paralelisme, majas metafora, hiperbola, dan majas perumpamaan. Sedangkan irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi. Biasanya, kamu menemukan puisi yang dilagukan atau kita sebut musikalisasi puisi. Majas yang sering ditemukan dalam puisi. Majas personifikasi, yaitu majas yang membandingkan manusia dengan benda mati. Di sini akan terlihat bahwa benda mati seolah-olah bersikap atau berperilaku seperti manusia. Yang kedua, majas paralelisme, yaitu majas yang menggunakan kata yang berulang dalam setiap baris pada puisi. Ketiga adalah majas metafora, membandingkan dua objek yang berbeda namun memiliki sifat yang sama. Kita bisa menyebutnya sebagai analogi, seperti kita menganalogikan binatang bunglon dengan perilaku manusia yang suka berubah-ubah. Terakhir adalah majas hiperbola, yaitu majas yang mengekspresikan sesuatu dengan secara berlebih-lebihan. Adalah unsur selanjutnya, yaitu penggunaan kata-kata konotasi, yaitu kata yang maknanya bukan makna sebenarnya. Contohnya adalah kata besar kepala, bukan berarti kepalanya besar, namun makna sebenarnya adalah kata sombong. Kambing hitam, bukan berarti kambing yang berwarna hitam, makna konotasinya adalah orang yang disalahkan dalam sebuah masalah. Ketiga adalah contoh dari hati dingin, bukan berarti hatinya menjadi dingin, namun makna sebenarnya adalah kata sabar. Selanjutnya, selain kata konotasi juga ada kata-kata yang menjadi lambang. Contohnya adalah kata putih yang melambangkan kesucian, kata baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan, dan kata bunga yang menggambarkan atau melambangkan kecantikan. Kata-kata lambang ini biasanya digunakan untuk menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami secara umum. Bisa berupa gambar atau kata ya, tapi di sini kita fokusnya ke kata. Unsur pembentuk puisi selanjutnya adalah pengimajinasian, yaitu kata atau susunan kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi. Di sini terkait dengan panca indera manusia.
Ada imaji penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pencecapan. Penglihatan contohnya menggunakan kata terang, gelap, kemudian pendengaran contohnya menggunakan kata sunyi, ramai. Kemudian ada imaji perabaan terkaitan dengan indera peraba, ada kata panas dan dingin contohnya. Kemudian ada imaji penciuman menggunakan kata harum, bau, wangi. Dan terakhir adalah imaji pencecapan berkaitan dengan lidah atau rasa. Ada kata asin, pahit, manis, dan sebagainya. Yang kedua adalah struktur pembentuk puisi. Unsur-unsur pembentuk puisi dapat dikelompokkan ke dalam dua struktur, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin. Fisik adalah unsur pembentuk puisi yang terlihat dari luar, seperti diksi, pemilihan kata, pengimajinasian, kata konkret, majas, rima, dan tipografi. Jadi dari struktur fisik ini kamu bisa melihat unsur pembentuk puisi secara terlihat dalam teksnya. Berbeda dengan struktur fisik, struktur batin adalah struktur pembentuk puisi yang terlihat dari dalam. Biasanya ini akan terlihat apabila kamu memahami isi puisi tersebut, seperti tema, perasaan, nada, dan suasana, serta amanat puisi. Kita bahas struktur fisik puisi. Pertama, diksi. Diksi adalah pilihan kata yang berkaitan dengan makna, susunan bunyi, ataupun hubungan antara satu kata dengan kata lain dalam baris dan bait pada puisi. Kedua, imaji. Kata atau susunan kata yang menimbulkan imaji tertentu berkaitan dengan panca indera yang tadi sudah kita bahas. Ketiga adalah kata konkret, yaitu kata yang menggambarkan sesuatu yang nyata, benar-benar ada, berwujud, dan dapat dilihat, diraba, dan sebagainya. Jadi kata-kata ini berkaitan dengan kata yang bisa digambarkan melalui indera penglihatan atau manusia, indera penglihatan manusia. Misalnya, jika penyair menyebutkan kata meja, maka terbayang memang meja. Keempat, majas, bahasa yang digunakan penyair untuk menyatakan suatu dengan cara membandingkan, mengiaskan, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Tadi sudah kita bahas juga di slide sebelumnya. Kemudian ada rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, biasanya di awal, atau tengah, atau akhir puisi. Terakhir adalah tipografi, bentuk visual puisi yang membedakan dengan karya sastranya, berkaitan dengan larik, bait, atau bentuk penulisan puisi. Struktur batin puisi. Struktur batin puisi akan terlihat apabila kita sudah membaca dan memahami isi puisi. Pertama, terkait dengan tema, yaitu landasan atau garis besar isi puisi tersebut. Apakah temanya tentang ketuhanan, tentang kasih sayang, tentang percintaan, dan sebagainya. Kemudian, kedua adalah nada, yaitu tema dan rasa yang ditunjukkan penyair kepada pembaca. Biasanya nadanya bagaimana? Nadanya menggurui, mendikte, nada sombong, atau seolah-olah nadanya ingin bercerita. Ketiga adalah rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan dalam puisi. Ini terkait dengan bagaimana perasaan penyair ketika menulis puisi tersebut. Kita bisa lihat dari isi puisinya. Apakah dia sedang bahagia, atau sedang sedih, atau sedang meratapi, dan sebagainya. Terakhir, amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Tiga adalah jenis-jenis puisi. Di sini kita akan bahas 3 jenis puisi, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, yaitu balada dan romansa.
Balada adalah puisi yang bercerita tentang orang-orang yang perkasa atau tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah puisi yang menggunakan bahasa romantis untuk mengungkapkan kisah percintaan diselingi perkelahian dan petualangan. Kedua, puisi lirik, yaitu puisi yang isinya berupa ungkapan batin penyair, yaitu gagasan, pengalaman, atau suasana yang ada dalam dirinya. Terdapat beberapa jenis puisi lirik, yaitu puisi elegi, serenada, dan ode. Puisi elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari penyair. Serenada adalah puisi yang berkaitan dengan lirik percintaan. Kemudian puisi ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang atau suatu keadaan. Puisi lirik ini biasanya kita temui pada beberapa contoh lirik lagu. Yang ketiga adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang isinya pemberian kesan penyair terhadap suatu objek. Jadi ini seperti mendeskripsikan sesuatu, tetapi diungkapkan dalam bentuk puisi. Bisa dalam mendeskripsikan peristiwa, keadaan, benda, atau suasana. Ada dua jenis puisi deskriptif. Pertama, puisi satir, yaitu puisi yang mengungkapkan rasa ketidakpuasan penyair mengenai suatu keadaan dengan cara menyindir atau menyatakan sesuatu yang sebaliknya. Kemudian puisi kritik sosial, yaitu puisi yang menyatakan rasa tidak senang terhadap seseorang atau keadaan dengan cara membeberkan hal yang rusak pada objek yang diangkat. Jadi ini mencari kejelekan dalam sebuah keadaan untuk dijadikan puisi. Materi puisi yang sudah Ibu jelaskan. Apabila masih ada yang belum dipahami, silakan baca kembali buku paket atau bisa bertanya melalui WA pribadi. Selamat pagi, terima kasih.